له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وسيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Hadirin para pemirsa netizen yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa taufik, sehingga kita masih digerakkan hati kita untuk mendengarkan majelis ilmu agama. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, serta orang-orang yang selalu menuntut ilmu agama dan juga mengamalkan ilmu tersebut. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa hukum menuntut ilmu agama adalah wajib. Ilmu agama yang hukumnya wajib untuk dituntut ialah ilmu agama yang pokok, atau yang disebut dengan ilmu din ad-daruri. Artinya ilmu agama ini tidak boleh ada satupun di antara muslim yang mukallaf yang tidak mengetahuinya. Artinya seorang muslim yang mukallaf itu harus mengetahui ilmu agama yang diwajibkan dalam hadis tersebut, yaitu ilmu din ad-daruri. Apa itu ilmu agama ad-daruri ataupun ilmu agama yang pokok? Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan akidah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ilmu fikih, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban hati, maksiat hati, dan maksiat anggota tubuh lainnya. Kemudian ditutup dengan bagaimana cara bertaubat dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Jadi ilmu agama yang diwajibkan dalam hadis tadi ialah ilmu agama yang pokok yang barusan saya sebutkan. Karena ilmu agama itu terbagi menjadi dua. Ilmu agama terbagi menjadi dua. Ada yang pertama, hukum mempelajari ilmu agama ini hukumnya fardhu ain. Artinya wajib bagi setiap muslim, tidak boleh tidak. Kemudian yang kedua, hukum mempelajari ilmu agama ini fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang belajar ilmu agama tersebut, maka tidak perlu kita belajar ilmu agama tersebut. Yang pertama yang hukumnya fardu ain, yang tadi saya sebutkan, yang berkaitan dengan perkara akidah, fikih, kemudian muamalah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban hati,
maksiat hati dan maksiat anggota tubuh lainnya, dan bagaimana cara bertaubat dari dosa. Kemudian yang kedua, yang hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah, seperti mempelajari ilmu tentang warisan, pembagian warisan, atau dikenal dalam istilah agamanya atau mata pelajarannya adalah al-faraid. Ini hal-hal yang berkaitan dengan ilmu waris. Hadirin para pemirsa netizen yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari ini ialah kelanjutan dari apa yang telah kita bahas sebelumnya. Tentunya hal-hal yang terdapat di kitab Aqidatul Awam. Kita telah sampai kepada sifat-sifat Allah yang 20. Jadi sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib bagi Allah, para ulama al-Asy'ariyah itu minal mutaqaddimin itu hanya mengatakan sifat wajib bagi Allah itu hanya 13. Jadi sifat wajib bagi Allah jumlahnya 13. Yang mengatakan ini adalah ulama mutaqaddimin. Adapun mutaakhirin minal asy'ariyah, dari kalangan Asy'ariyah, mereka menambahkan 7 sifat sehingga genap menjadi 20. Jadi kalau yang para ulama Asy'ariyah yang terdahulu itu cuma 13. Kemudian yang ulama Asy'ariyah yang belakangan ini itu sudah 20 ditambah 7. Tetapi ketambahan ini itu memiliki makna yang sama di sifat-sifat yang terdapat di sifat 13. Karena dikatakan di situ kaunuhu muridan itu sudah sama dengan al-iradah. Kaunuhu qadiran itu sudah sama dengan al-qudrah. Kaunuhu aliman itu sudah sama dengan al-ilmu. Kaunuhu sami'an itu sudah sama dengan as-sam'u. Kaunuhu basiran itu sudah sama dengan al-basaru. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan sifat 13. Yang mana yang 7 itu sudah masuk pada sifat 13 ini. Hadirin para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifat Allah yang pertama dari sifat 13 tersebut adalah al-wujud. Artinya Allah Subhanahu wa taala mawjudun wala syakka fi wujudihi, bahwa Allah taala itu ada dan tidak ada keraguan akan adanya Allah. Sebagaimana dalil naqlinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afillahi syak." Artinya tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil aqli, artinya bukti rasionalnya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, ialah alam semesta ini. Jadi alam, summiyal alamu alaman, kenapa dinamakan sebagai alam? Para ulama mengatakan li'annahu alamatun liwujudillah. Karena alam semesta ini merupakan tanda akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh tulisan yang ada dalam kertas ini itu tidak mungkin ada terkecuali ada penulisnya. Bangunan ini tidak akan terbangun terkecuali ada yang membangunnya. Maka tentu gunung yang begitu besar, langit tanpa tiang, ini tentu ada yang menjadikannya dari tidak ada menjadi ada. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang sifat wajib yang kedua bagi Allah ialah al-qidam. Kalau dikatakan al-qidam kepada Allah, maka artinya keberadaan tanpa permulaan. Tapi kalau dikatakan kepada makhluk, seperti dikatakan hada baitun qadimun, maka itu tidak berarti bahwasanya rumah tersebut tidak bermula, karena selain Allah semuanya memiliki permulaan. Jadi kalau dikatakan kepada makhluk qadim, maka bermakna bahwasanya sesuatu tersebut sudah melalui masa yang lama. Sedangkan kalau dinisbatkan kepada Allah, artinya alladzi la ibtida'a liwujudi, ialah suatu zat yang tidak bermula keberadaannya. Jadi saya sudah pernah jelaskan, keberadaan makhluk itu diawali oleh ketiadaan. Artinya mereka tidak ada terdahulu kemudian ada. Sedangkan Allah keberadaannya tanpa didahului oleh ketiadaan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta. Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik itu di langit maupun yang di bumi. Adapun dalil an-naqli bahwasanya Allah Subhanahu wa taala keberadaannya tanpa permulaan ialah firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwal. Dialah Allah yang tidak bermula. Kemudian dalil aqli akan qidamnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan jika Allah Subhanahu wa taala keberadaannya itu dengan permulaan ataupun bermula, maka tentu membutuhkan pada sesuatu yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala keberadaannya memiliki permulaan, artinya sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada, maka tentu dia akan membutuhkan kepada sesuatu yang lain yang menjadikannya ada dari tidak ada. Maka tentu ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu yang membutuhkan itu lemah, dan lemah mustahil untuk menjadi Tuhan semesta alam. Kemudian yang selanjutnya al-baqa. Al-baqa artinya Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak diakhiri dengan penghabisan. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan punah layaknya makhluk. Keberadaan kita itu berbeda dengan keberadaan Allah. Keberadaan kita diawali oleh ketiadaan dan akan diakhiri oleh penghabisan. Kita semua makhluk Allah itu akan mengalami yang namanya kematian, sebagaimana yang telah dikabarkan di dalam Al-Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa ataupun setiap yang memiliki nyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jadi al-baqa ialah zat yang tidak akan punah, zat yang tidak akan punah, yang tidak memiliki penghabisan. Sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka akan tetap, akan abadi zat Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini merupakan dalil dari Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan tetap artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan punah, tidak akan mengalami yang namanya penghabisan, berbeda dengan makhluknya yang akan punah ataupun akan meninggal ataupun akan mati. Adapun dalil aqli akan baqanya Allah Subhanahu wa taala
itu diketahui kalau keberadaannya tanpa permulaan, maka tentu keberadaannya juga tanpa pengakhiran. Jadi Allah ada tanpa diawali oleh ketiadaan, maka pasti juga keberadaannya tanpa diakhiri oleh penghabisan. Itu merupakan dalil akli akan baqanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya atau yang keempat al-wahdaniyah. Jadi kita sudah mengetahui al-wujud, al-qidam, al-baqa, al-wahdaniyah. Yang keempat adalah al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah ialah zat yang maha esa. Maksudnya zat Allah esa, sifat Allah esa, dan perbuatan Allah esa. Jadi tidak ada yang sama dengan zat Allah, tidak ada yang sama dengan sifat Allah. Ketika dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maka mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluknya. Makanya dikatakan al-wahdaniyah, Allah itu esa dalam segala hal, baik bagi zatnya, sifatnya, maupun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-wahdaniyah ialah zat yang maha esa. Artinya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keesaan ketika dikatakan Allahu wahidun la syarikalah. Jadi keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan dari segi bilangan. Jadi ketika dikatakan Allah itu satu, ini bukan dilihat dari segi bilangannya. Karena satu dalam segi bilangan, setengah tambah setengah itu satu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah zat yang tidak terbagi-bagi. Jadi ketika dikatakan Allah itu satu, Allah itu esa, ini bukan dari segi bilangan. Sebagaimana Al-Imam Abu Hanifah menegaskan, innallaha wahidun la min tariqil adad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa, tetapi bukan dari segi bilangan. Walakin min tariqin annahu la syarikalah. Akan tetapi bahwasanya keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi innallaha wahid la min tariqil adad. Allah itu maha esa tetapi bukan dari segi bilangan, walakin min tariqi annahu la syarikalah. Akan tetapi dari segi bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang keempat, yaitu al-wahdaniyah. Kemudian sifat yang kelima, mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafah artinya berbeda. Lil hawadis ay lil makhluqat. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berbeda dengan ciptaannya dari satu segi maupun semua segi. Jadi apapun yang terlintas di dalam pikiran kita tentang Allah, maka yakinlah itu bukan Allah. Karena Allah bukan makhluk. Pertama, Allah bukan makhluk. Yang terbayang di pikiran kita ini hanya makhluk. Jadi kalau sesuatu yang terbayang dalam pikiran kita kemudian kita katakan itu Allah, maka katakan itu bukan Allah. Karena Allah mustahil dapat dihayalkan oleh akal pikiran manusia. Mustahil, karena ada dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang tidak bisa dibayangkan. Ini makhluk, tidak bisa dibayangkan. Dikatakan dalam sebuah hadis, innallaha lam yakhluq syai'an mimma khuliqa qabla al-ma'. Allah tidak menciptakan sesuatu apapun sebelum air. Artinya dipahami, air merupakan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ini makhluk Allah, air. Pada saat itu belum ada lampu ataupun terang ataupun gelap. Bagaimana cara kita menghayalkan air yang tidak terdapat cahaya ataupun kegelapan? Kita tidak akan bisa menghayalkan hal tersebut. Ini dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita hayalkan air tapi tidak ada maksudnya cahaya dan juga tidak ada kegelapan karena belum diciptakan. Dikatakan makhluk pertama adalah air. Jadi Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan ciptaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai sesuatu apapun dari ciptaannya. Jadi inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah berbeda dengan ciptaannya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi kalau ada penyerupaan antara Allah dengan ciptaannya, maka itu bukan termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata, "Anna yusbihul khaliqu makhluqa." Artinya mustahil sang pencipta menyerupai ciptaannya. Jadi Imam Abu Hanifah ini di antara para ulama mazhab yang banyak mengarang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Sampai-sampai beliau mengarang salah satu kitab yang dinamakan Al-Fiqhul Akbar. Jadi Al-Fiqhul Akbar ini fikih yang besar, artinya sesuatu yang harus didahului untuk dipahami adalah perkara yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Itulah sebab dia menamakan kitabnya dengan Al-Fiqhul Akbar, karena pentingnya belajar ilmu at-tauhid. Makanya kelompok sebelah itu sangat benci dengan Imam Abu Hanifah, sampai-sampai kitabnya dirubah. Jadi akhir-akhir ini pernah dikatakan oleh salah seorang dari mereka bahwasanya orang tua Nabi itu di neraka. Waliyazubillah. Jadi mereka katakan orang tua Nabi itu di neraka. Mereka berdalilkan satu hadis saja mereka dalilkan, yaitu inna abi wa abaka finnar. Ketika Nabi bersabda, sesungguhnya ayahmu dan ayahku itu di neraka, tanpa melihat penjelasan ulama ataupun pentadhifan hadis tersebut, itu mereka tidak lihat. Yang penting bunyinya inna abi wa abaka finnar, sudah selesai. Mereka katakan orang tua Nabi itu di neraka. Wal iyazubillah. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, yaitu qiyamuhu binafsi. Bahwasanya jadi kalau yang kita dengar biasanya penjelasan dari qiyamuhu binafsi, sebahagian menggunakan penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Jadi lebih baik kita mengatakan qiyamuhu binafsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada makhluknya. Jadi kalau bisa qiyamu binafsi, kita katakan Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya ataupun tidak membutuhkan kepada selainnya, daripada kita mengatakan Allah berdiri sendiri, sehingga tidak terhayalkan ataupun terbayangkan sesuatu yang menyerupai ciptaannya. Jadi kita katakan qiyamuhu binafsi, Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Allah menciptakan langit, Allah tidak menjadikan langit sebagai tempatnya. Allah yang menciptakan al-arsy, Allah tidak menjadikan al-arsy tersebut, singgahsana tersebut sebagai tempatnya. Karena sebahagian mengatakan Allah itu duduk di atas arsy. Padahal kelompok ini melarang keras takwil. Mereka katakan tidak boleh ditakwil. Itulah
mereka membagi tauhid menjadi tiga. Jadi tujuan mereka membagi tauhid menjadi tiga, antara lain yang ketiga asma wa sifat, itu untuk mengharamkan yang namanya takwil. Padahal mereka juga mentakwil. Ketika mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita katakan ini ayat betul, kita imani ayat ini karena ada dalam Al-Quran. Tetapi ketika mereka katakan istiwa Allah di situ ialah bermakna istiqrar, awil julus, menetap ataupun duduk di al-arsy sehingga sana, maka kita katakan ini yang salah. Jadi sebenarnya mereka juga melanggar apa yang mereka larang kepada ahlu sunnah wal jamaah. Mereka kalau diajak diskusi kemudian kita menyerang pemimpin mereka, mereka katakan tabayyun. Tabayyun, jangan ente cuman fitnah. Padahal kita tidak memfitnah. Itulah yang terdapat dalam kitab mereka sendiri, baik pemimpin mereka ataupun murid-murid dari pemimpin mereka. Jadi ahlu sunnah wal jamaah ketika mengatakan sesuatu itu bukan perkataan yang dari pikirannya semata, bukan dari hawa nafsunya semata, akan tetapi berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam kitab-kitab yang mereka pelajari. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, para ulama as-salaf ada yang mengatakan istiwa'ullah kama ja'a fil Qur'an, bahwasanya istiwa itu sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Al-Qur'an, dan kita tidak mau menghayal apa istiwa. Kemudian ada juga sebahagian dari mereka mengatakan karena takut ke depan akan muncul kelompok-kelompok yang akan memberi makna kepada istiwa, kemudian nanti makna tersebut tidak layak untuk disandarkan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah, maka mereka memberi makna pada ayat istiwa dengan memberi makna pertama istaula, artinya Allah Subhanahu wa taala menguasai. Ada yang memberi makna qahara, juga memiliki makna dengan sama dengan istaula, artinya menguasai. Ada yang mengatakan hafizah, Allah menjaga al-arsy. Jadi kalau ingin memahami Al-Quran, maka harus dipahami dengan bahasa Al-Quran. Kita mau paham bahasa Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab, tapi kita buka kamus Indonesia. Jadi untuk memahami bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang mana sebagaimana yang kita ketahui bahwa bahasa Al-Quran adalah bahasa sastra yang paling tinggi, karena Al-Quran merupakan mukjizat. Maka tentu untuk memahaminya kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu sastra. Kemudian makna istawa telah disebutkan dalam Mu'jam ataupun kamus yang besar Lisanul Arab. Coba cek di situ. Makna istawa itu lebih daripada 10 makna. Meskipun di antara makna istawa itu ada makna julus, tetapi ada makna yang lebih layak untuk dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara makna istawa ada makna yang layak bagi Allah, ada makna yang tidak layak bagi Allah. Jadi kita ambil makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qiyamuhu binafsi, Allah berbeda dengan ciptaannya. Kemudian yang selanjutnya al-qudrah, atau Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha berkuasa. Jadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti akan terjadi. Jadi segala hal yang diinginkan keberadaannya oleh Allah maka pasti akan ada. Karena tidak ada yang bisa melarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala fa'alu lima yurid, itu berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jadi kita berbuat itu atas kehendak Allah. Jadi masyiatuna itu tahta masyiatillah. Kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk Allah, manusia itu memiliki kehendak, tidak dipaksakan untuk melakukan sesuatu, tetapi kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an terkait kehendak, "Wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin."
Apa yang kalian kehendaki, maka itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala qadirun ala kulli syai'. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang selanjutnya al-iradah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak. Artinya Allah di dalam menentukan makhluk dengan sifat seperti ini, dengan waktu seperti ini, maka dia akan bersifat dan ada di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-iradah artinya Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkehendak. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka pasti akan terjadi. Kemudian yang selanjutnya al-ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Tidak seperti kita, kalau kita belajar maka pengetahuan kita, ilmu kita akan bertambah. Kalau tidak belajar, maka pengetahuan kita atau ilmu kita akan berkurang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Kemudian di antara dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui ialah firman-Nya, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang selanjutnya as-sam'u, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar, dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan cara mendengarnya ciptaannya. Kita mendengar kalau ada angin. Kalau tidak ada angin itu setengah mati untuk didengar. Kemudian menggunakan alat telinga, kemudian gendang telinga. Sedangkan Allah tidak menggunakan alat pendengaran seperti telinga ataupun gendang telinga. Jadi Allah berbeda dengan ciptaannya. Begitupun al-basar, Allah maha melihat. Tetapi Allah tidak seperti kita. Kita melihat itu kalau ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, tidak ada seperti melihat. Kemudian alatnya adalah mata ataupun hitam mata ini. Kalau hitam mata ini tidak ada, kita tidak akan bisa melihat. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha melihat, tetapi tidak menggunakan alat-alat yang digunakan oleh ciptaannya, karena Allah ta'ala berbeda dengan ciptaannya. Kemudian yang selanjutnya al-hayat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala hidup. Tetapi kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya tidak seperti kehidupan ciptaannya. Kita hidup dengan menggunakan ruh, menggunakan jantung, menggunakan darah. Kalau tidak ada ruh, maka kita akan mati, meninggal berarti. Kalau tidak ada jantung, maka kita biasanya sebagian besar itu akan meninggal. Kemudian kalau tidak ada darah, nah ini biasanya orang akan meninggal, kehabisan darah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala hidup tidak menggunakan ruh, darah, dan lain sebagainya, sebagaimana hal tersebut dibutuhkan oleh ciptaannya, terutama manusia. Kemudian yang selanjutnya ataupun yang terakhir al-kalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-kalam, yaitu berfirman. Kalau al-kalam disandarkan kepada makhluk itu artinya berkata, tapi kalau disandarkan kepada Allah artinya berfirman. Bahwasanya kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala juga berbeda dengan perkataan manusia. Kalau kita berkata itu membutuhkan yang namanya lidah. Kita tidak akan bisa berkata kalau tidak ada lidah. Dan juga kita membutuhkan yang namanya huruf-huruf.
dan juga bahasa. Fa kalamullah laisa biharfin wala sautin wala lughatin. Ini penjelasan para ulama dalam penjelasan terkait dengan sifat Allah yang al-kalam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berfirman dan tidak membutuhkan kepada huruf, suara ataupun bahasa. Jadi Allah berfirman tidak menggunakan bahasa. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Jadi semua perkataan Abu Hanifah yang saya jelaskan tadi itu semua terdapat dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Dikatakan wallahu yatakallamu la bi'alatin wa harfin wa nahnu natakallamu bi'alatin wa harf. Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak menggunakan alat seperti lidah tadi dan huruf. Sedangkan kita berkata dengan alat, artinya menggunakan lidah dan menggunakan huruf. Dalil naqli akan sifat kalam Allah sebagaimana Allah taala telah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa kallamallahu Musa takliman. Dan benar Allah telah memperdengarkan kalamnya yang berbeda dengan ciptaannya kepada Nabi Musa. Jadi inilah sifat 13 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Perlu untuk diketahui sehingga kita tidak terjatuh kepada sesuatu yang akan kita sesali di akhirat nanti. Karena sebagaimana yang sering saya katakan, bahwasanya ada di antara perkataan tanpa kita sadari ternyata kita sudah keluar daripada agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifa." Jadi ada di antara para hamba Allah yang ketika berkata dia menganggap remeh perkataan tersebut, sehingga perkataan tersebutlah yang mengantarkan dia ke dalam neraka yang jarak tempuhnya 70 tahun. 70 kharifa, 70 tahun. Dan sebagaimana yang dikabarkan bahwasanya neraka tersebut hanya dikhususkan kepada orang-orang kafir. Artinya perkataan tersebut telah mengeluarkan dia dari Islam.